Karena tantangan dari orang tua saya. Jadi orang tua saya itu sebelumnya nantangin saya, dapat isu-isu dari teman-temannya saya bahwa ya memang ada yang tidak suka sama saya. Tapi itu awalnya saya down, saya kayak merasa oh seburuk ini kan. Halo semuanya, balik lagi sama Smaput, Smakensa Podcast. Nah, dengan aku kembali lagi ya sama aku Naswalia Putri. Dan ya emang di SMK Negeri 1 Bondowoso kan emang lagi hangat-hangatnya tentang pemilihan ketua OSIS. Nah, tadi kan aku sudah mendatangkan paslon 1 nih. Sekarang aku mendatangkan paslon 2. Kak, boleh perkenalkan dulu namanya? Oke, baik, perkenalkan saya Malika Emalisia. Saya dari jurusan 11 Manajemen Perkantoran 1. Boleh diceritakan sedikit nggak tentang motivasi kakaknya ini untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Yang pastinya sih karena tantangan dari orang tua saya. Jadi orang tua saya itu sebelumnya nantangin saya buat kayak, ayo kamu ini ada peluang buat mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, kamu berani nggak gitu? Karena sebelumnya memang saya takut buat mencoba gitu Kak. Jadi ada tantangan seperti itu. Jadi saya bilang sama orang tua saya, ya saya mau mencoba asalkan saya disupport aja gitu. Terus makanya saya bilang ya pasti disupport karena ini kan mengenai organisasi yang dapat merubah karakter dirimu gitu. Jadi di situ saya ada keinginan untuk maju menjadi ketua OSIS dan juga dukungan dari teman-teman saya gitu Kak. Oke. Terus tantangan dari kayak gitu, orang tuamu kadang ngasih hadiah nggak buat suatu pencapaian itu? Ya hadiahnya apa sih ya Kak? Ya orang tua saya lebih memahami, mungkin jika saya mengeluh kayak kecapean atau apa gitu saya disupport lagi, dikasih motivasi lagi gitu, jadinya saya makin semangat buat nunjukin ke orang tuanya saya kalau saya ini bisa. Berarti bentuk kasih sayang itu sebuah hadiah gitu lah Iya ya. Kak, benar-benar. Terus sebelumnya nih sebelum kamu mencalonkan sebagai ketua OSIS, kamu ada punya pengalaman nggak dalam dunia ini, dalam kepemimpinan, dalam menjadi ketos gitu? Sebelumnya untuk di MTS itu belum ada pengalaman organisasi, dan saya juga memulai organisasi ini pas masuk di SMK. Iya, saya menjabat sebagai wakil sekretaris. Di situ saya apa ya Kak, kayak ditantang untuk dapat mengatur waktu semaksimal mungkin karena kan di sekretaris itu mesti sibuk untuk kayak buat surat, buat proposal, laporan pertanggungjawaban gitu. Jadi saya harus bisa mengatur waktu semaksimal mungkin. Karena kadang pas jam pelajaran itu saya tiba-tiba dipanggil untuk buat sesuatu gitu di ruang OSIS. Jadi saya harus bisa mengatur waktu saya semaksimal mungkin dan itu benar-benar menguras energi banget Kak. Tapi karena saya senang berorganisasi jadinya saya fine-fine aja, semangat aja gitu. Jadi hal tersebutlah yang bikin kamu jadi kayak bisa loh aku jadi ketua OSIS gitu. Iya, gitu Kak. Terus cara kamu mengumpulkan mengumpulkan keberanian itu agar bisa jadi mencalonkan ketua OSIS itu apa sih? Ya itu karena saya ditantang sama orang tuanya saya mau membuktikan aja sih Kak bahwa saya ini bisa gitu untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS gitu. Terus ada nggak sih tantangan terbesarnya kamu waktu mencalonkan sebagai OSIS atau waktu di OSISnya? Itu tantangan terbesar kamu apa sih? Boleh diceritakan nggak? Ada sih Kak, dari serangan mental gitu karena saya dapat isu-isu dari teman-temannya saya bahwa ya memang ada yang tidak suka sama saya. Tapi itu awalnya saya down, saya kayak merasa oh seburuk ini Kak saya. Tapi teman-temannya saya bilang udah jangan dengerin omongan yang jelek tentang kamu. Karena yang tahu dirimu tuh cuma kamu gitu. Jadi kamu harus tetap ke depan dengan tujuan kamu, tetap harus semangat dengan apa yang menjadi tujuan pertama kamu gitu. Jangan sampai roboh sebelum memulai gitu Kak. Oke. Terus itu kan tadi tips dari teman-teman kamu. Terus Iya. cara kamu sendiri untuk mengatasi hal tersebut apa sih? Ya saya mikir karena yang tahu dirinya saya ini cuma saya. Jadi saya mau membuktikan aja kepada mereka bahwa saya ini loh berani untuk maju sebagai mencalonkan untuk menjadi pemimpin. Dan orang yang telah menghujat saya itu belum tentu bisa seberani saya begitu. Benar. Jadi nggak ada yang tahu diri kita sendiri Iya, gitu loh, Kak. selainnya Selain kita. Iya, benar.
Terus ada nggak ide-ide kreatif yang kamu buat supaya OSIS ini lebih dikenal gitu dulu di SMK Negeri 1 Bondowoso gitu? Atau enggak kayak kamu ngadain event-event kah, atau ada satu hal gitu yang agar mengangkat OSIS gitu? Ada Kak, jadi saya membuka forum ataupun kayak survei gitu. Kayak saya mengajak siswa-siswi di SMK Negeri 1 Bondowoso ini untuk mengungkapkan aspirasi-aspirasi mereka, apa yang ingin mereka sampaikan ataupun apa yang ingin mereka kasih masukan kepada OSIS ini. Jadi di sini saya akan mendorong ataupun kayak mengusulkan suara-suara dari mereka untuk kedepannya OSIS ini lebih maju lagi, lebih menarik lagi, dan event-event selanjutnya itu lebih spektakuler lagi begitu. Berarti kamu kayak menyediakan forum agar siswa-siswa nih lebih leluasa untuk berpendapat dan memberi masukan gitu. Kak, mengenai OSIS tentang kedepannya tuh bagaimana, masukan-masukan kedepannya, karena guru saya itu juga memberi masukan sih Kak untuk OSIS, karena bilang kegiatan OSIS yang selanjutnya ini harus lebih meriah lagi ya gitu katanya gitu. Terus cara kamu agar memeriahkan suatu acara itu gimana sih? Ya saya gimana ya Kak, kayak mengajak anggota OSIS itu untuk bekerja sama dalam memeriahkan acara tersebut, karena jika sekolah kita yang terkenal seperti kayak kegiatannya yang bagus dengan pembaruan gitu, kegiatan yang baru gitu, yang pastinya kan kita sendiri yang ikut benar, kita gitu. sendiri yang ikut senang karena sekolah kita lebih banyak dikenal lagi karena event-event yang lebih menarik. Benar-benar. Terus untuk yang terakhir nih, ada nggak pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan kepada siswa-siswa yang mungkin nanti akan memilih kamu gitu? Ada. Jadi buat teman-teman semuanya di sini, pilih paslon itu sesuai dengan hati kalian tanpa ada paksaan apapun, karena nanti jika kalian dipaksa itu dan paslon itu jadi, mungkin kalian akan menyesal jika tidak sesuai sama harapan kalian. Jadi ikuti sesuai hati kalian aja, keyakinan kalian aja gitu. Oh, berarti kalau untuk siswa-siswa SMK Negeri 1 Bondowoso yang akan memilih ketos dan waketos baru, diharapkan untuk memilih yang bijak dan memilih dari hati ya. Iya, benar. Kak, semua itu dari hati. Waduh, kok gini banget ya pembahasannya. Iya, kok apapun yang kalian pilih itu akan berpengaruh ke depannya gitu. Ke perubahan ke depannya gitu. Pilih dalam milih mana yang lebih relevan, mana yang lebih menurut kalian bisa membuat sekolah ini lebih maju ke depan. Benar. Oke, terima kasih ya Kak Malika. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sedikit cuap-cuap dari paslon 1 dan paslon 2. Terus mungkin segini dulu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tetap di podcast Smaput, Smakensa Podcast. Benar.